Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bu Desi. Hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik dapat menentukan struktur teks deskripsi. Yang kedua, peserta didik dapat memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi itu berisi nama objek yang dideskripsikan, bisa lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasa. Dan yang ketiga itu kesimpulan. Simpulan itu berisi kesan umum. Nah, selanjutnya ada kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan dalam teks deskripsi itu ada 6. Yang pertama, penggunaan kata umum dan kata khusus. Yang kedua, penggunaan kata depan di dan awalan di. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KVTS. Yang keempat, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang kelima, kalimat bermajas. Yang keenam, penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Nah, sekarang kita penjelasannya ya. Yang pertama itu ada kata umum dan kata khusus. Kata umum bisa disebut juga hipernim. Adalah kata yang ruang lingkupnya dapat mencakup banyak hal. Dan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum dan kata khusus disebut juga sinonim. Mungkin kalau sinonim kalian juga udah pada tahu kan? Sinonim itu adalah persamaan kata. Di sini contohnya, kata umumnya indah, kata khususnya elok, molek, cantik, menawan, dan memesona. Kata umumnya membawa, kata khususnya menjinjing, memikul, menggendong. Kata umumnya melihat, kata khususnya menyaksikan, menonton, dan memandang. Selanjutnya ada kalimat bermajas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Nah, di sini ada beberapa jenis majas, diantaranya ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Nah, majas itu sebenarnya banyak ya, tetapi di dalam kelas 7 ini mungkin kita hanya akan membahas majasnya lebih sedikit. Mungkin kalian waktu SD pernah kan belajar majas, udah mengenal kan majas itu seperti apa. Mungkin ini akan dibahas lebih jauh materi selanjutnya ya. Selanjutnya ada penggunaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, di pantai, di atas, di samping, di bagian barat. Dan sebagai awalan, ditulis rangkaian dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini, di berfungsi sebagai imbuhan. Contohnya, dilakukan, dialami, diperbaiki. Nah, ini gampang ya untuk membedakannya. Intinya, penggunaan kata depan di sebagai kata depan itu dipisah dan biasanya menunjukkan latar tempat
atau waktu. Selain dari itu, akan masuknya ke dalam sebagai imbuhan. Selanjutnya, penulisan kata berawalan me yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Fonem KPTS luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf KPTS. Contohnya, kata dasarnya pesona. Pesona itu dari huruf kata dasar KPTS. Kata dasarnya pesona, lalu ditambahkan imbuhan me, jadi memesona. Itu huruf P-nya luluh setelah ditambahkan imbuhan me. Selanjutnya ada kata dasar pukul, setelah dipakai imbuhan me, jadi memukul. Selanjutnya ada kata tusuk, kata dasarnya tusuk, setelah mendapatkan imbuhan me, jadi menusuk. Kukus, setelah ditambahkan imbuhan me, jadi mengukus. Nah, di sini fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan me diikuti kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan. Contohnya, prakarsai. Setelah ditambahkan imbuhan me, jadi memprakarsai. Nah, di sini tidak ada peluluhan, tetap kata dasarnya prakarsai. Setelah ditambahkan imbuhan me, tidak berubah jadi memprakarsai. Nah, yang kedua juga ada klasifikasi. Setelah ditambahkan imbuhan me, tidak luluh karena tetap kalimatnya mengklasifikasi. Nah, jadi mudah ya. Jadi kalau misalnya kalian mencari kata itu harus dengan kata dasar KPTS dan hurufnya itu harus luluh, harus hilang kalimat awalnya atau kata awalnya setelah ditambahkan imbuhan me. Selanjutnya ada penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, di sini kalimat cerapan panca indera itu ada yang kalimatnya seolah-olah kita bisa melihat. Contoh kalimatnya pantai panjang dengan pasir putih. Nah, itu sudah pasti kita seolah-olah melihat, nggak mungkin didengar, nggak mungkin dirasa. Kalimat yang kedua, air jernih dengan buih-buih kecil. Kalimat tersebut menyatakan seolah-olah dapat dilihat. Nah, yang kedua, seolah-olah mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, di dalam kalimat tersebut pasti kita akan seolah-olah mendengar. Tidak mungkin melihat atau merasa. Nah, yang ketiga, seolah-olah merasakan. Contoh kalimatnya, udara sangat terasa segar. Kalimat tersebut menunjukkan seolah-olah merasakan. Nah, yang terakhir, kebahasaannya itu ada penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Nah, sebenarnya di sini itu Ibu menjelaskannya belum begitu luas, hanya sedikit ya. Nah, yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi. Dalam penggunaan huruf kapital, tanda koma dan tanda titik sebenarnya banyak ya, tetapi ini Ibu hanya menjelaskan secara singkatnya saja. Mungkin selanjutnya kita akan membahas secara rinci tentang penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik.